Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita semua dapat bertemu kembali dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun, dengan keadaan baik pula. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan untuk doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan dipimpin. Oke. Alhamdulillah. Oke, Ibu hari ini akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa saja yang masuk, siapa saja yang izin, Ibu panggil satu-satu ya. Oke, yang pertama Nur Rohma. Oke, masuk. Reda Merlina, Firda Firdaus, Uma Nuranti. Oke, hari ini kelas ini masuk semuanya ya, tidak ada yang izin. Alhamdulillah. Oke, silakan dibuka bukunya terlebih dahulu. Bawa buku semuanya kan? Bawa, oke. Oke. Sudah dibuka. Silakan dibuka halaman 140. Oke. Ibu akan memberi waktu kalian untuk membaca, untuk memahami apa saja isi bab tentang proses lahir dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah 1. Silakan dimengerti. Ibu kasih waktu selama 15 menit. Silakan dibaca terlebih dahulu. Oke, waktu udah berlalu ya, udah 15 menit. Sekarang waktunya Ibu akan menjelaskan tentang bab proses lahir dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama yaitu proses lahirnya Bani Umayyah 1. Lahirnya Bani Umayyah 1 di Damaskus tahun 40 Hijriah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan di kota kecil Ilya di wilayah Yerusalem. Diperkirakan oleh para pakar sejarawan sebagai sabotase terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib dari pemerintahan terakhir Khulafaur Rasyidin. Karena pengangkatan Ali bin Abi Thalib ini oleh mayoritas Islam mengganti pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan yang tidak pernah disetujui oleh pihak Muawiyah. Maka berbagai cara pun dilakukan Muawiyah untuk menurunkan atau menghancurkan Ali bin Abi Thalib ini dari pemerintahannya. Salah satu caranya yaitu Muawiyah dan kelompoknya memfitnah Ali dengan menyebarkan bahwa Ali lah yang ada di belakang terbunuhnya Utsman bin Affan. Isu ini termakan oleh beberapa pembesar di kalangan umat Islam seperti Siti Aisyah, Zubair bin Awam, dan Tolha bin Ubaidillah. Mereka mengumumkan perang terhadap Ali bin Abi Thalib karena mereka waktu itu mereka meminta pertanggungjawaban atas meninggalnya Utsman bin Affan. Jadi Ali pun mengatakan dengan tegas bahwa dia tidak tahu menahu tentang kematian Utsman tersebut. Lalu mereka mengangkat perang terhadap Ali bin Abi Thalib dengan tujuan memaksa Ali untuk mengakui perbuatannya. Perang tersebut disebut Perang Jamal karena Aisyah yang mengendarai unta pada saat memimpin perang tersebut. Kemenangan perang pun berada di pihak Ali karena banyak mayoritas masyarakat Islam mendukung Ali bin Abi Thalib. Lalu kelompok Muawiyah pun tetap membuat propaganda untuk menghancurkan pemerintahan Ali dengan cara menghimpun kekuatan besar dengan tujuan menyerang Ali bin Abi Thalib tersebut. Tantangan Muawiyah dijawab oleh Ali dengan mempersiapkan pasukan. Perang berkecamuk dan menelan banyak korban di antara kedua belah pihak tersebut yang bertikai. Perang tersebut dalam sejarah dikenal dengan nama Perang Siffin karena terjadi di wilayah kecil Siffin, sebuah wilayah perbukitan antara Madinah dengan Damaskus. Kemenangan perang berada di pihak Ali karena mayoritas masyarakat Islam mendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi seperti pada perang sebelumnya yaitu Perang Jamal, Muawiyah tidak pernah menerima kemenangan Khalifah Ali bin Abi Thalib tersebut. Sikap tidak mau menerima kekalahan itu diwujudkan Muawiyah dengan mengajak damai Khalifah Ali sampai 3 kali dengan cara membujuk dan merobek-robek Al-Quran.
Pada akhirnya, Ali mau berdamai karena melihat Al-Quran dirobek-robek oleh Muawiyah. Skenario perdamaian ini diatur oleh Muawiyah atas ide Amr bin As, dan perdamaian dilakukan antara Muawiyah dengan Amr bin As di satu pihak dan Ali dengan Musa Asy'ari di pihak lawan. Perdamaian ini menyepakati untuk besok pada saat perdamaian Muawiyah dan Ali diumumkan diturunkan dari jabatan khalifah dan diangkat khalifah yang baru atas pilihan masyarakat Islam. Ternyata di keesokan harinya, pada saat perdamaian berlangsung, pada saat acara pengumuman menurunkan Muawiyah dan Ali, yang berdiri giliran pertama mengumumkan adalah Abu Musa karena usianya lebih tua, dan dia mengumumkan bahwa hari ini menurunkan Ali dari kekhalifahan. Sementara giliran kedua yaitu Amr bin As berdiri kemudian mengumumkan bahwa karena Ali sudah diturunkan dari khalifah, maka saya mengumumkan Muawiyah menjadi khalifah yang sah. Skenario perdamaian ini disebut arbitrase. Sikap damai Ali ternyata tidak memberi perdamaian yang sesungguhnya, tetapi menambah sejarah panjang pertikaian Ali dengan Muawiyah. Kelompok Ali justru pecah menjadi 3 kelompok, yaitu Khawarij yang menentang keras terhadap perdamaian, Syiah yang setuju dengan sikap Ali, dan Murji'ah yang mengambil jalan tengah dengan sikap diam. Muawiyah memfungsikan sekelompok keras Khawarij untuk membunuh Khalifah Ali dan seorang pengikut garis keras Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam pada saat suatu pagi setelah sholat subuh menusuk Khalifah Ali tersebut. Wafatnya Ali pun disambut oleh pihak Muawiyah dengan sukaria, karena dengan demikian Bani Umayyah yang telah diproklamirkan pada 40 Hijriah akan menjadi eksis dan menjadi satu-satunya pemerintahan yang sah dalam Islam. Selanjutnya yaitu fase-fase pemerintahan Bani Umayyah I Damaskus. Selama 92 tahun Bani Umayyah I berdiri dapat dibagi menjadi beberapa fase pemerintahan, yaitu yang pertama, fase berdiri atau fase pembentukan dan pembinaan. Dimulai dari berdirinya Bani Umayyah tahun 40 Hijriah atau 662 Masehi sampai masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik Khalifah ke-6, ketika Islam masuk Eropa atau Andalusia yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad tahun 711 Masehi. Pada masa ini, pembinaan peradaban Islam berjalan dengan pendekatan Arabisasi atau Arab Oriented, yaitu pengembangan peradaban yang berciri Arab. Pada saat itu, pengembangan peradaban didominasi ukiran-ukiran di dinding-dinding masjid dan istana yang dihiasi dengan tulisan-tulisan kaligrafi yang indah. Lagu-lagu padang pasir dari warisan Arab pra-Islam dipadukan dengan seni Islam yang menghasilkan lagu-lagu qasidah yang indah. Ilmu yang dikembangkan oleh Bani Umayyah I pada saat itu masih yang berciri Arab asli, yaitu bahasa nahwu dan balaghah, qiraat dan hadis, tafsir dan thoriq Islam. Pada fase pertama, ini perluasan wilayah berjalan sangat pesat. Islam masuk sampai wilayah-wilayah pelosok di 4 benua Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Wilayah di imperium besar seperti Yunani, Romawi, Persia, dan Gothia banyak yang takluk pada Islam dengan membayar umpeti yang besar. Jadi 3 wilayah ini disuruh untuk membayar upeti yang besar terhadap Bani Umayyah ini. Khusus imperium besar Yunani pada saat itu telah lemah dan semua wilayah telah dikuasai oleh imperium yang baru muncul, yaitu Islam Bani Umayyah I. Pembinaan peradaban, ilmu dan budaya serta administrasi pemerintahan berkembang baru pada periode selanjutnya. Sementara pada periode ini para khalifah fokus pada pengembangan wilayah kekuasaan dan perluasan wilayah Islamisasi. Selanjutnya yaitu fase kemajuan. Dimulai dari masa Khalifah ke-7
yaitu Sulaiman bin Abdul Malik, sampai masa Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang ke-8 dari pemerintahan Bani Umayyah I Damaskus. Pada fase ini, Islam telah berkembang hampir di penjuru dunia, seperti dari wilayah Asia Tenggara sampai Asia Timur, jauh dari Afrika Utara sampai Andalusia, dan dari India sampai Persia. Islam dibawa oleh sahabat-sahabat Nabi, yaitu Uqbah bin Nafi dan Musa bin Nusair di Afrika Utara, Sa'ad bin Abi Waqqas di wilayah Cina dan Indonesia, Abdullah bin Abi Syara di India, dan Tariq bin Ziyad di Eropa atau Andalusia. Pada fase ini, Bani Umayyah sudah mampu menciptakan beberapa peradaban yang mempunyai kualitas yang tinggi dan dapat dimanfaatkan oleh orang banyak. Bentuk-bentuk peradaban yang tumbuh pada masa kejayaan Bani Umayyah I diantaranya yaitu: yang pertama, ilmu pengetahuan seperti qiraat, nahwu, balaghah, tafsir, hadis, dan sejarah. Yang kedua yaitu bangunan fisik seperti membangun istana, masjid, pengairan, dan irigasi. Yang ketiga yaitu fasilitas pendidikan seperti kutab, halaqah di masjid, dan majelis munadharah. Yang keempat yaitu departemen pemerintahan seperti Nidamul Ma'al, yaitu departemen pemerintahan keuangan. Yang kedua yaitu siasi, politik. Selanjutnya yaitu harbi, yaitu departemen pemerintahan keamanan. Yang selanjutnya yaitu idari, departemen administrasi. Lalu qadhi, departemen hukum, jawatan pos, pengawal istana ketentaraan, sekretaris, dan pengantar surat yang penting tersebut. Oke, yang ketiga yaitu fase lemah sampai runtuh. Fase ini dimulai dari masa kekuasaan Yazid bin Abdul Malik, khalifah ke-9, yang tidak bisa mengendalikan pemerintahan seperti kedua kakaknya, Walid dan Sulaiman. Pada saat dia diangkat menjadi pemimpin, banyak terjadi pemberontakan, dan Khalifah Yazid sendiri pun tidak dapat mengendalikan pemberontakan tersebut. Kondisi ini terjadi sampai puncaknya pada saat pengangkatan dua khalifah dalam 1 tahun berjalan, yaitu putra dari Khalifah Walid, Khalifah ke-12 Yazid bin Walid, dan ke-13 yaitu Ibrahim bin Walid. Menurut para pakar sejarah Islam, bahwa masa puncak lemahnya Bani Umayyah dikarenakan masyarakat benci dan marah kepada pemerintahan Bani Umayyah lantaran terjadi pengangkatan dua khalifah dalam 1 tahun pemerintahannya, dan tidak segera mengambil kebijakan siapa di antara kedua putra mahkota Walid yang dua itu menjadi khalifah yang sah. Sistem monarki yang dipakai dalam proses pelarian kepemimpinan di Bani Umayyah ini ikut memperparah kelemahan Bani Umayyah, termasuk faktor paling dominan penyebab runtuhnya pada tahun 132 Hijriah atau tahun 670 Masehi akibat dari pelaksanaan sistem monarki di Bani Umayyah I ini. Selain yang disebutkan di atas, juga dapat memberi peluang pada para putra mahkota untuk melakukan penyelewengan kekuasaan seperti kolusi, korupsi, tidak disiplin dalam pekerjaannya, dan tidak dapat bertanggung jawab terhadap suatu pekerjaannya. Akhirnya, yang terjadi pada saat itu, para pembesar lain seperti pengawal istana, perdana menteri, dan para qadhilah yang dapat mengendalikan pemerintahan. Sementara para khalifah yang berkuasa tidak dapat mengambil tindakan hukum terhadap para khalifah yang berkuasa ini. Jadi tidak dapat mengambil tindakan terhadap pelaku nepotisme, korupsi, dan penyelewengan jabatan lainnya. Sikap masyarakat terhadap kasus-kasus amoral di atas membuat masyarakat semakin benci dan marah pada keturunan Bani Umayyah I. Puncaknya dari kemarahan tersebut membuat masyarakat melakukan demonstrasi menuntut tanggung jawab para khalifah Bani Umayyah I. Lemahnya Bani Umayyah I pada fase ini terjadi hampir di semua wilayah kekuasaan Bani Umayyah I.
Sementara di luar kekuasaan Bani Umayyah I sedang berkembang pesat beberapa kekuatan baru seperti Abbasiyah dan Syiah di wilayah Hijaz dan Persia. Bani Fatimah pun di Mesir dan Tahiriyah di Maroko. Sedangkan kekuatan baru yang berhadapan langsung dengan Bani Umayyah I adalah Abbasiyah. Dan pada akhirnya kekuatan Abbasiyah lah yang memenangkan pertempuran tersebut. Maka berakhirlah kekuasaan Bani Umayyah tepatnya pada tahun 130 Hijriah atau 750 Masehi setelah kalah dalam perang Al-Ahzab melawan keturunan Abbasiyah. Ibu sudah menjelaskan tentang bab ini ya. Sekarang Ibu akan menjadi dua kelompok. Silakan kalian berdiskusi tentang isi dari bab ini. Ibu akan membagi dua kelompok. Yang pertama yaitu kelompok setuju dan yang kedua yaitu kelompok menolak. Silakan berdiskusi tentang pengangkatan Muawiyah dan menjadi khalifah ini. Oke, waktu sudah selesai. Oke, sekarang Ibu akan menunjuk kelompok yang pertama yaitu kelompok setuju. Silakan jelaskan cara pengangkatan Yazid putra Muawiyah dengan cara mewariskan kepemimpinan kepada putra mahkota. Silakan dijelaskan di depan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok setuju telah menjelaskan tentang cara pengangkatan Yazid putra Muawiyah. Selanjutnya yaitu kelompok kedua yaitu kelompok menolak. Silakan jelaskan tentang cara pengangkatan Umar bin Abdul Aziz dengan usulan dari masyarakat kepada pemerintah yang berkuasa. Silakan jelaskan di depan. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok kedua. Alhamdulillah, hari ini kita telah melakukan pembelajaran pada bab proses lainnya dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah I. Ibu akan memberi kalian beberapa soal, silakan dikerjakan di halaman 170. Silakan dibuka. Itu ada soal analisis, tolong dikerjakan. Besok minggu depan, maksudnya kita bahas bersama. Oke. Dikerjakan di rumah ya, besok kita diskusi kembali minggu depan. Alhamdulillah, pelajaran udah berakhir. Ibu akan mengakhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.